Kamu adalah seorang petualang yang mencari jam pasir emas yang tersembunyi di hutan di sebuah negara yang eksotis. Kamu akhirnya menemukan artefak tersebut. Seseorang mulai berteriak begitu kamu mengambilnya. "Berhenti, ini polisi, angkat tangan." Kamu melihat sekeliling dan melihat dua orang petugas polisi. Kamu membalikan jam pasir dan jatuh ke dalam portal yang tiba-tiba terbentuk yang membawamu menembus ruang dan waktu. "Hei kau orang asing, jangan bergerak. Apa yang kau lakukan di kuil kami?" Kamu melihat sekeliling dan melihat dua orang yang membawa pedang. Mereka adalah polisi Babilonia kuno. Kerajaan besar di Mesopotamia ini adalah kerajaan pertama dalam sejarah yang membuat daftar hukum dan hukuman bagi pelanggarnya. Daftar hukum ini disebut Kode Hammurabi dan berisi 282 hukum. Hukum-hukum tersebut diukir di pilar-pilar batu sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Hukum-hukum tersebut berisi aturan-aturan tentang keluarga dan perilaku dalam masyarakat, dan secara umum mirip dengan hukum-hukum di peradaban modern. Pemerintah Babilonia membentuk regu polisi khusus yang terdiri dari penduduk setempat. Tujuannya adalah untuk memantau ketertiban umum dan memastikan tidak ada yang melanggar hukum. Beberapa catatan tentang pekerjaan pasukan tersebut masih ada sampai sekarang. Mereka berbicara tentang bagaimana polisi kuno menghentikan pesta yang berisik, memantau pembayaran pajak, dan mencari pencuri dan penjara. Secara umum, rutinitas mereka mirip dengan rutinitas polisi modern. Mereka menjaga kuil dan memastikan tidak ada yang dicuri. Kamu sekarang berada di kuil mereka, memegang jam pasir emas. Pasir mengalir ke bawah dan kamu berteleportasi ke tempat lain. Saat ini adalah abad ke-14. Kamu berada di Nigeria, di sebuah dataran yang panas di bawah terik matahari. Kamu mendengar seseorang mendekatimu dari belakang. "Berhenti, jangan bergerak, nasibmu akan diputuskan di pertemuan." Dua penjaga Okonko, anggota kelompok etnis Ibu, berjalan ke arahmu sambil memegang tombak. Okonko terdiri dari orang kaya dan miskin, tua dan muda. Mereka adalah hakim keadilan dan memastikan tidak ada yang melanggar hukum. Setiap desa memiliki pasukan Okonko sendiri. Mereka menghukum dengan keras orang-orang yang menipu atau merugikan orang lain. Okonko juga menyelesaikan sengketa tanah. Sebelum menjatuhkan vonis atau hukuman, Okonko mendiskusikannya dalam rapat umum. Kamu tidak melanggar hukum mereka, tapi kamu adalah orang asing di desa mereka, jadi mereka ingin menangkapmu. Untungnya, jam pasir membawamu keluar dari sini. Sekarang kamu berada di dalam sebuah kuil di Mesir kuno. Kamu mendengar gonggongan anjing, teriakan monyet, dan suara manusia. "Siapa kau?" Kamu menoleh dan melihat Mijay, polisi kerajaan tengah Mesir kuno. Orang-orang berpengalaman yang membawa pedang ini berpatroli di jalanan bersama anjing dan bahkan monyet. Mereka adalah penduduk kerajaan tetangga, Nubia. Namun seiring dengan meluasnya wilayah Mesir, mereka menawarkan jasa mereka sebagai penjaga ketertiban. Selama kerajaan baru, para pendeta kuil Mesir menjalankan fungsi kepolisian. Mereka melindungi kuil-kuil dan menangkap para penjara dan pencuri. Jika seseorang mencuri sesuatu dari kuil, para pendeta kuil akan menangkap pencuri tersebut dan melakukan investigasi sendiri. Mereka tidak akan menyelidiki apapun saat ini, karena kamu menghilang dan melanjutkan perjalanan. Kamu berada di hutan yang panas sekarang. Kamu dapat melihat bangunan batu besar melalui semak-semak dan pepohonan, serta mendengar sungai yang mengalir dan suara orang-orang. Kamu berada di samping area pertanian yang luas. Ini terlihat seperti peradaban modern di hutan tropis. Tapi ini adalah abad ke-15 dan kamu berada di Kekaisaran Inka, di pesisir Amerika Selatan. Petugas polisi di sini disebut Tokrikok, yang berarti orang yang melihat segalanya. Dua Tokrikok melewatimu dan tidak mengatakan apapun. Kekaisaran Inka memiliki sistem hukum yang maju dan tidak ada yang bisa menangkapmu begitu saja. Orang yang menuduh orang lain melanggar hukum harus memiliki pangkat yang lebih tinggi dari si tertuduh. Oleh karena itu, Tokrikok adalah orang yang paling senior di kota-kota. Mereka menjaga ketertiban dan juga melakukan sensus penduduk. Tugas mereka juga termasuk distribusi tanah dan pembangunan jalan dan jembatan. Mereka mengadakan semua proses pengadilan secara terbuka dan menghukum mereka yang melakukan pelanggaran serius. Tapi untuk hooliganisme kecil, orang-orang hanya menjadi sasaran kecaman publik. Di sini kamu merasa aman berkat hukum yang keras tapi adil. Tapi jam pasir gelisah dan membawamu ke
Yunani kuno. Dan sejujurnya kamu kurang beruntung karena Krypteia dari Sparta berkuasa di sini. Orang-orang tangguh ini dilatih berduel sejak usia dini dan mengembangkan kekuatan dan daya tahan yang luar biasa. Ya, semuanya seperti yang kita lihat di film-film. Krypteia berarti tersembunyi. Polisi ini selalu bertindak dengan hati-hati dan diam-diam untuk memberikan pukulan telak. Mereka tidak memiliki baju besi atau pedang besar. Mereka mengenakan pakaian tipis dan memiliki pisau tajam. Krypteia menjaga ketertiban dan memastikan para petani membayar pajak dan membagi hasil panen mereka. Selain itu, Krypteia juga menumpas pemberontakan di antara masyarakat. Tidak seperti polisi di negara lain, Krypteia bekerja di malam hari dan beristirahat di siang hari. Saat ini, siang hari, tidak ada yang akan menangkapmu. Namun jika malam hari, kamu tidak akan bisa melarikan diri dari polisi Sparta. Kamu berteleportasi ke Yudea kuno, di mana sistem peradilan yang adil sangat dihargai. Setiap kota memiliki hakim dan 2 tentara terlatih di bawah komando mereka. Mereka disebut Yudean Soterim. Para pejuang ini sangat ahli dalam memanah dan bertarung dengan pedang. Tugas mereka termasuk memeriksa dan menetapkan harga pasar dan menyelesaikan masalah kepemilikan pribadi dan keamanan publik. Anjing di setiap rumah harus dirantai, tidak boleh ada lubang di jalanan, dan penjualan pisau dan pedang harus diatur dengan ketat. Setiap pelanggaran hukum akan diselidiki dan diadili di pengadilan. Penduduk setempat sangat menghargai perintah ini dan membayarnya sebagai pembayar pajak. Jam pasir emas membawamu ke Afrika Barat, abad ke-15. Kamu berada di Kekaisaran Songhai. Ini adalah salah satu negara terbesar di Afrika Barat dengan polisi kelas 1 yang disebut Kadi. Pelanggaran serius dihukum dengan kejam, sehingga orang takut melanggar hukum. Kadi adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh raja. Mereka memutuskan siapa yang akan diadili di pengadilan militer dan siapa yang akan dihukum dengan denda kecil. Mereka tidak hanya mengawasi ketertiban di kota-kota, tapi juga lingkungan raja. Jika seseorang ingin melakukan pengkhianatan atau menggulingkan penguasa, Kadi akan mengetahuinya dan menetralisir ancaman tersebut. Sekarang kamu berada di tempat yang sangat panas, tapi bukan karena matahari yang terik, melainkan karena ada api di mana-mana. Gedung tempatmu berada terbakar dan kamu tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat itu 2 orang berlari ke dalam dan menarikmu keluar. Mereka baru saja menyelamatkan hidupmu. Perkenalkan, Vigiles, polisi Kekaisaran Romawi. Lebih tepatnya, mereka adalah petugas pemadam kebakaran. Pada tahun 21 sebelum Masehi, Kaisar Romawi memerintahkan rakyatnya untuk memadamkan api di rumah-rumah kaum bangsawan dan rakyat miskin. Atas tindakannya ini, Kaisar mendapat pujian dan memutuskan untuk menciptakan layanan pemadam kebakaran publik pertama di Roma. Para Wigil berpatroli di jalan-jalan dan memadamkan api yang disebabkan oleh cuaca panas atau perusuh. Tak lama kemudian, para Wigil mulai menjaga ketertiban dan menangkap para perampok. Mereka mengenakan baju besi ringan dan memiliki cambuk dan tongkat. Kamu tidak punya waktu untuk berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan nyawamu karena jam pasir membawamu ke era lain. Kekaisaran Morean yang berlangsung dari tahun 321 hingga 185 sebelum Masehi adalah kekaisaran pertama di India kuno. Kamu tidak punya waktu untuk melakukan apapun karena 2 orang berbadan besar menangkapmu dan menutup matamu dengan kain. Mereka membawamu untuk diinterogasi. Setiap kota di negara bagian ini memiliki kepala polisi dan timnya yang disebut Gops. Mereka melakukan semua pekerjaan polisi dan memata-matai untuk kaisar. Mereka mencari mata-mata lain, mendata pengunjung baru dan membuntutinya. Mereka berpatroli di jalan-jalan, menjaga ketertiban dan mengetahui segala sesuatu yang terjadi di kota-kota. Mereka akan memasukkanmu ke dalam kurungan, tapi kamu langsung menghilang dari tangan mereka. Kamu akhirnya kembali ke abad ke-21. Tidak ada lagi pasir di bagian atas jam pasir. Jadi kamu berpikir untuk melakukan perampokan kecil-kecilan untuk melihat bagaimana polisi zaman modern akan menanggapinya. Namun kemudian jam pasir muncul kembali dan menjatuhkanmu ke dalam penjara sehingga kamu bisa melihat dari dekat. Kemudian kamu bangun.